Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Oktari dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pulau Punjung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koloid. Yang pertama yaitu pengertian koloid. Koloid merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua fase. Yang pertama yaitu fase terdispersi dan yang kedua yaitu fase pendispersi atau medium pendispersi. Jenis-jenis koloid. Koloid ada 4 jenis. Yang pertama yaitu jenis aerosol, yang kedua jenis sol, yang ketiga buih, dan yang keempat itu emulsi. Baiklah, pertama kita akan membahas yang aerosol. Aerosol merupakan koloid dengan fase terdispersi padat atau cair dan fase pendispersi berupa gas. Aerosol ada dua, yang pertama aerosol cair dan aerosol padat. Aerosol cair contohnya parfum atau spray, yang kedua yaitu aerosol padat contohnya debu. Yang kedua yaitu sol. Sol merupakan koloid dengan fase terdispersi berupa zat padat dalam medium pendispersi zat cair. Sol terbagi dua, yaitu sol padat dan sol cair. Sol padat contohnya yaitu mutiara hitam dan sol cair contohnya tinta cat. Yang ketiga yaitu buih. Buih merupakan koloid dengan fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair. Buih ada dua, yaitu buih padat dan buih cair. Buih padat contohnya yaitu batu apung, buih cair contohnya soda pada minuman. Jenis koloid yang keempat yaitu emulsi. Emulsi merupakan koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Koloid yang emulsi ini terbagi dua, yaitu emulsi padat dan emulsi cair. Emulsi padat contohnya seperti jelly dan emulsi cair contohnya seperti susu. Selanjutnya, sifat-sifat koloid. Sifat koloid ada 5. Yang pertama, efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Sifat yang kedua yaitu gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang ketiga yaitu elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Yang keempat sifatnya yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Dan sifat yang kelima yaitu koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Selanjutnya, cara pembuatan koloid ada dengan dua cara. Cara pertama yaitu cara kondensasi atau penggumpalan dan cara kedua yaitu cara dispersi atau memperkecil suspensi menjadi koloid. Cara pertama, cara kondensasi atau penggumpalan ada 5 cara. Yang pertama, reaksi pengendapan, yang kedua, reaksi hidrolisis, yang ketiga, reaksi redoks, yang keempat, reaksi pergeseran, dan yang kelima, reaksi pelarut. Selanjutnya yang kedua yaitu cara dispersi, ada 4 cara. Yang pertama, cara mekanik, yang kedua, cara peptasi, yang ketiga, cara Bredig, dan yang keempat, cara ultrasonik. Beberapa manfaat koloid. Yang pertama yaitu pemutihan gula. Yang kedua, bermanfaat dalam penggumpalan darah. Yang ketiga, penjernihan air. Manfaat keempat, pembentukan data di muara sungai. Yang kelima, pengambilan endapan pengotor. Yang keenam, mengurangi polusi udara. Yang ketujuh, penggumpalan lateks. Dan yang kedelapan, pembantu pasien gagal ginjal. Dan masih banyak manfaat lainnya. Baiklah teman-teman, di sini saya punya 3 larutan. Larutan pertama yaitu campuran beras dengan air, larutan kedua yaitu garam dengan air, dan yang ketiga yaitu susu. Baiklah, saya mendapat pertanyaan dari guru pembimbing saya, yaitu manakah di antara 3 larutan ini yang termasuk ke dalam larutan koloid? Pertama, kita akan bahas beras dengan air ini merupakan suspensi karena zat padat bercampur dengan zat cair. Yang kedua yaitu larutan garam dengan air ini termasuk larutan homogen karena merupakan campuran dari 2 bahan yang memiliki fase sama. Yang ketiga, ini susu merupakan koloid karena tergolong ke dalam emulsi cair disebabkan karena zat terdispersi berfase cair dan zat pendispersinya juga berfase cair. Di antara 3 larutan ini yang termasuk koloid yaitu susu. Selanjutnya kita akan membuat minuman yang mengandung koloid, yaitu Fanta susu jelly. Bahannya yaitu Fanta, susu kental manis, dan tentunya agar-agar atau jelly. Bahan yang pertama yang kita gunakan yaitu Fanta. Fanta ini termasuk koloid jenis buih karena merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair.
Bahan kedua yaitu susu kental manis. Ini termasuk ke dalam koloid jenis emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Susu kental manis ini termasuk dalam emulsi cair. Yang ketiga yaitu agar-agar atau jelly. Ini termasuk ke dalam emulsi padat atau gel. Kita akan membuat minuman tersebut. Susunya sudah kita tuangkan. Selanjutnya kita tuangkan Fantanya. Selanjutnya kita masukkan agar-agarnya. Tinggal diaduk. Dan inilah hasil Fanta susu jelly yang sudah kita buat tadi. Selamat menikmati. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi koloid kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.